Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Ar-Rahman dari kelas 12 MIPA 5. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada pada novel Hafalan Sholat Delisa. Nah, novel Hafalan Sholat Delisa ini ditulis oleh Terelie, mengangkat tema tentang perjuangan dan ketegaran seorang anak dalam menghafal bacaan sholatnya yang bernama Delisa. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju. Adapun struktur yang membuktikan bahwa alur yang dipakai dalam cerita ini adalah alur maju. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan situasi dalam cerita novel ini. Nah, kutipan yang membuktikan orientasi pada novel ini adalah sebagai berikut. Azan subuh dari menasah terdengar syahdu, bersahutan satu sama lain, menggetarkan langit-langit Loknga yang masih gelap. Tetapi jangan salah, gelap-gelap begini kehidupan sudah dimulai. Remaja tanggung sambil menguap menahan ngantuk mengambil wudhu. Anak lelaki bergegas menjamah sarung dan kopiah. Anak gadis menjumput lipatan mukena putih dari atas meja. Bapak-bapak membuka pintu rumah menuju menasah. Ibu-ibu membimbing anak kecilnya bangun sholat berjamaah. Nah, dari kutipan tadi digambarkan bahwa suasana Loknga pada saat subuh itu semua orang sudah terbangun untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, ada komplikasi atau berbagai konflik mulai muncul, ditandai dengan kutipan berikut ini. Ah iya, nanti Abi juga kasih hadiah buat Delisa sepeda, Abi berkata lembut. Aisyah menatap semakin terluka dari atas kursi. Giliran Aisyah, ya Allah, Aisyah mentah-mentah menolak bicara. Aisyah, ayo, Abi nunggu nih. Umi menatap tajam. Aisyah tetap tak bergeming. Aisyah yang menangis tidak mengibaskan tangan itu, tidak juga menoleh ke arah Delisa. Hatinya kebas, dia tidak memikirkan hal lain kecuali kecemburuannya. Tidak juga mendengarkan pertanyaan adiknya yang sok perhatian. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada pencapaian konflik. Atau pada tahap ini konflik itu mulai meningkat tetapi belum mencapai puncaknya. Ditandai dengan kutipan berikut ini. Allahu Akbar. 130 km dari Loknga. Persis ketika Delisa usai bertakbiratul ihram. Persis ucapan itu hilang dari mulut Delisa. Persis di tengah lautan luas yang beriak tenang. Persis di sana, lantai laut retak seketika. Dasar bumi terban seketika. Merekah panjang ratusan kilometer. Menggetarkan melihatnya. Bumi menggeliat. Tarian kematian itu mencuat, mengirimkan pertanda kelam menakutkan. Gelombang tsunami sudah menghantam bibir pantai Loknga. Orang-orang yang biasanya di pagi Ahad menikmati hari di pasir pantai berteriak terpanjat, terkejut melihat betapa dahsyatnya ombak yang tiba. Plesir mereka berubah menjadi tarian kematian. Terlambat. Gelombang sudah menyapu lebih cepat, tanpa ampun, tanpa pandang bulu. Kemudian yang keempat itu ada klimaks atau puncak konflik, di mana pada tahap ini merupakan inti dari permasalahan dalam cerita ini, yang ditandai dengan kutipan sebagai berikut. Tubuh lemah Delisa terus terseret jauh gelombang tsunami. Terikat di atas papan bersama ribuan orang lainnya. Hari itu di pagi Ahad 26 Desember 2004. Penduduk dunia mencatatnya. Musnah, semuanya musnah. Tak ada yang tersisa. Hening. Inilah yang disebut dengan kehancuran dalam senyap. Setelah gelombang tsunami itu kembali ke laut. Kemudian yang kelima itu ada anti klimaks atau konflik mulai menurun, ditandai dengan kutipan sebagai berikut. Delisa menatap kosong. Ia tidak bisa berpikir lebih banyak lagi. Terhenti begitu saja.
Setelah ia menyebut nama Ummi, Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Aisyah tadi, ingatannya pelan-pelan kembali. Masalahnya, ingatan itu kembali bersama dengan sepotong hati dan otak yang tertinggal. Apalagi setelah melihat kakinya yang telah terpotong. Tidak ada lagi jari jemari di sana. Mata kaki, betis, hilang. Delisa terdiam. Semua ini terasa menyakitkan. Semua ini terasa memilukan. Mata Delisa mulai basah berair. Nah, selain itu, ada juga kutipan yang menunjukkan ini anti klimaks sebagai berikut. Bagi Delisa, kehidupan sudah kembali. Bagi Delisa, semua ini sudah berakhir. Bagi Delisa, hari ini sudah tutup buku. Ia ingin meneruskan kehidupannya. Tak ada lagi yang perlu dicemaskan. Tak ada lagi yang perlu ditakutkan. Delisa ingin melanjutkan kehidupannya. Meski sedikit pun ia belum mengerti apa itu hakikat hidup dan kehidupan. Nah, kemudian yang keenam itu ada resolusi, di mana pada tahap ini merupakan penyelesaian dari masalah dalam novel ini. Ditandai dengan kutipan sebagai berikut. Dan entah mengapa Delisa terisak pelan. Delisa menangis, matanya basah. Ya Allah, akhirnya Delisa menyadari kalau ia baru saja bisa mengerjakan sholatnya dengan lengkap. Gadis kecil itu bahagia sekali. Untuk pertama kalinya, ia mengerjakan sholat dengan baik. Sholat yang indah. Delisa membaca dari awal hingga akhir bacaan sholatnya. Tidak lupa, tidak tertukar-tukar. Selain itu ada juga kutipan berikut ini. Kalung itu ternyata bukan tersangkut di dedaunan. Tidak juga tersangkut di dedaunan, tetapi kalung itu tersangkut di tangan seseorang yang sudah menjadi kerangka. Sempurna kerangka manusia. Putih, tulang belulang, utuh, bersandarkan semak belukar tersebut. Ummi. Delisa mendesis lemah. Lantas detik berikutnya terjerembab ke dalam sejuknya air sungai. Delisa buncah oleh sejuta perasaan itu. Delisa, Ummi, dan 1000 malaikat yang mengungkung bukit menyebut namamu. 1000 malaikat yang mengungkung bukit melesat ke atas langit. Kembali. Semua sudah usai. Oke, jadi pada tahap resolusi ini sudah benar-benar terdapat penyelesaian dari masalah yang terdapat dalam novel ini. Nah, selain itu ada yang terakhir yaitu koda. Koda ini merupakan kesimpulan dari semua permasalahan dari novel ini. Koda biasanya ditulis oleh penulis itu sendiri. Adapun kutipannya sebagai berikut. Maha suci Engkau ya Allah, yang selalu menepati janji. Cukuplah percaya dengan satu janjimu, maka kehidupan di dunia ini akan terasa jauh lebih indah. Semua akan terasa jauh lebih indah. Yakinlah. Nah, tadi itu merupakan beberapa kutipan yang membuktikan bahwa alur dari novel Hafalan Sholat Delisa ini menggunakan alur maju. Kemudian selanjutnya itu ada penokohan. Penokohan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada protagonis, ada antagonis, dan juga tritagonis. Protagonis ini merupakan tokoh utama atau tokoh yang memiliki sifat yang baik. Sedangkan antagonis ini lawan tokoh utama atau tokoh yang memiliki sifat yang buruk atau sifatnya jelek. Nah, tritagonis itu tokoh penengah atau biasanya sebagai penasihat. Dan tritagonis merupakan teman dari tokoh protagonis dan juga antagonis. Oke, sekarang saya akan bacakan tokoh-tokoh protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Tokoh protagonis dalam novel ini adalah yang pertama, Delisa. Ia mempunyai sifat berupa pantang menyerah dan penyayang. Kemudian Kak Fatimah, kakaknya Delisa,
Ia mempunyai sifat yang tegas dan sabar. Kemudian Kak Zahra, kakaknya Delisa, ia mempunyai sifat yang sabar. Kemudian Abi Usman, ayahnya Delisa, ia mempunyai sifat pengertian dan perhatian. Kemudian Ustadz Rahman, guru mengaji Delisa, ia mempunyai sifat pengertian, tawakal, sabar, dan baik. Kemudian Ummi Tiur, ia mempunyai sifat penyayang. Kemudian Suster Shopee yang mempunyai sifat dermawan dan suka menolong. Kemudian Ibu Guru Nur mempunyai sifat penyayang dan rela berkorban. Kemudian ada Koh Acan, ia mempunyai sifat dermawan. Kemudian ada Tiur, dia mempunyai sifat yang baik dan pengertian. Kemudian yang terakhir ada Smith Adam, ia mempunyai sifat baik, penyayang, dan suka menolong. Kemudian tokoh antagonis yaitu Kak Aisyah, kakaknya Delisa, yang mempunyai sifat keras kepala, egois, dan iri. Yang kedua ada Teku Umam, ia mempunyai sifat jahil, usil, dan nakal. Nah, yang terakhir yaitu tritagonis, yaitu Umi Salamah, ibunya Delisa. Ia mempunyai sifat rendah hati, sabar, perhatian, dan bijaksana. Oke, selanjutnya adalah jenis penggambaran tokoh. Jenis penggambaran tokoh ini terbagi menjadi dua. Ada secara analitik atau secara langsung, ada juga secara dramatik atau tidak langsung. Jenis penggambaran tokoh pada novel ini melalui teknik analitik dibuktikan dalam kutipan berikut ini. Delisa, si bungsu, berwajah paling menggemaskan. Ia sungguh tidak terlihat seperti anak Loknga lainnya. Beda sekali dengan kakak-kakaknya. Rambut Delisa ikal berwarna. Kulitnya putih kemerah-merahan, bersih. Matanya hijau. Delisa lebih terlihat seperti anak keturunan. Meskipun itu tidak aneh. Umi Delisa memang keturunan Turki Spanyol. Meskipun itu jauh ke kakek-kakeknya Delisa. Mungkin salah satu gen itu setelah terpendam begitu lama, akhirnya menurun ke Delisa. Nah, pada kutipan tadi dijelaskan secara langsung bahwa Delisa itu mempunyai wajah yang mengemaskan, matanya hijau, rambutnya ikal berwarna, kulitnya putih kemerah-merahan. Nah, kemudian ada teknik dramatik yang secara tidak langsung. Teknik dramatik juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang melalui bentuk fisik secara lahir, itu ditandai dengan kutipan berikut ini. Kesunyian menggantung seketika di langit-langit ruangan. Delisa menatap Abi dengan tatapan tak mengerti. Mata hijaunya membulat. Tangan Delisa terlepas dari baju Abi. Mukanya mengernyit. Meski tetap terlihat menggemaskan. Tapi sekarang mulai ada denting kesedihan di sana. Mata itu berpelangi sudah. Nah, jadi pada kutipan tersebut itu digambarkan bahwa Delisa mempunyai mata yang hijau dan muka yang menggemaskan. Kemudian teknik dramatik melalui jalan pikiran tokoh. Dilihat dari kutipan berikut ini. Lihatlah, gadis kecil ini menderita lebih banyak, tetapi wajahnya teramat teduh. Gadis kecil ini sungguh menderita lebih banyak dibandingkan dirinya. Namun wajahnya bercahaya oleh penerimaan. Pengertian itu datang kepada prajurit Smith. Pemahaman yang indah. Oke, jadi pada kutipan ini itu merupakan jalan pikiran prajurit Smith. Ia memikirkan bahwa Delisa itu meskipun memiliki cobaan yang berat, tapi ia tetap teduh. Ia tetap ikhlas menerimanya. Kemudian ada juga penggambaran tokoh, teknik dramatik melalui tindakan tokoh. Dilihat dari kutipan berikut ini. Delisa sebenarnya tumbuh lebih dewasa 2 bulan terakhir.
Delisa jauh lebih bertanggung jawab. Ia membantu Abi menyapu rumah, mencuci piring, bahkan sudah bisa mencuci pakaian dan bisa menyetrika. Delisa juga tidak banyak berseru meminta tolong. Dengan sendirinya, pengertian itu datang kepadanya, termasuk urusan menyiapkan pakaian mengajinya. Oke, jadi pada kutipan itu dijelaskan bahwa Delisa itu sudah mulai bertanggung jawab dan sudah mulai pengertian terhadap apa yang sedang dialaminya. Kemudian ada yang melalui setting atau latar tokoh. Nah, setting atau latar dibedakan menjadi 3, ada latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Yang melalui setting atau latar suasana dilihat dari kutipan berikut ini. Pasar Loknga ramai sekali. Hari Ahad begini. Semua seperti sibuk berbelanja. Sepanjang jalan tadi, Delisa kencang memegang baju Umi. Nah, jadi pada kutipan itu dijelaskan bahwa keadaan atau kondisi pasar Loknga saat itu sangat ramai. Kemudian yang kedua, melalui setting atau latar tempat. Dilihat dari kutipan berikut ini. Loknga menggeliat dalam remang. Cahaya matahari menyemburat dari balik bukit yang membagari kota. Orang-orang sudah dari tadi kembali dari menasah. Orang-orang beranjak mengukir hari. Oke, jadi pada kutipan itu dijelaskan bahwa tempatnya ini adalah di Loknga. Nah, selanjutnya melalui latar atau setting waktu. Dilihat dari kutipan berikut ini. Hari ini, seperti yang dibilang sebelumnya, adalah hari Ahad. Jadi, Delisa tidak sekolah, juga kakak-kakaknya. Kemudian ada juga kutipan berikut ini. Sabtu sore. Kak Ubay mengajak kelas mengaji TPA-nya belajar di luar. Mereka semenjak pulang sekolah sudah berkumpul, senang di depan menasah. Oke, jadi dari kedua kutipan tersebut dijelaskan waktu pada saat kejadian, yaitu hari Ahad dan juga Sabtu sore. Yang selanjutnya ada yang melalui dialog antar tokoh. Dilihat dari dialog antara Umi dan Delisa berikut ini. Umi, ya, ada apa sayang? Delisa cinta Umi. Delisa cinta Umi karena Allah. Umi juga cinta sekali Delisa. Umi cinta Delisa karena Allah. Umi Salamah terisak memeluk musuhnya. Nah, jadi dari dialog kedua tokoh itu tergambar bahwa Delisa ini mempunyai sifat yang penyayang. Begitu juga Umi Delisa. Nah, selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Hafalan Sholat Delisa ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Karena pada novel ini ia menggunakan kata ganti nama orang dan juga kata iya. Contohnya pada kutipan berikut ini. Ummi Salamah terpana. Ya Allah, kalimat itu sungguh indah. Ya Allah, kalimat itu membuat hatinya meleleh seketika. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat terbagi menjadi 2. Ada amanat eksplisit atau tersurat, ada juga amanat implisit atau tersirat. Jadi kalau amanat eksplisit itu terdapat dalam kutipan cerita tersebut. Contohnya berikut ini. Nah, jadi kalian sholat harus khusyuk, harus satu pikirannya. Andai kata ada suara ribut di sekitar, tetap khusyuk. Ada suara gedebak-gedebuk, tetap khusyuk. Jangan bergerak. Siapa di sini yang kalau sholat di menasah sering gangguin temannya? Ada juga kutipan berikut ini. Umi kan pernah bilang, sayang, jangan pernah lihat hadiah dari bentuknya. Lihat dari niatnya. Abi kan juga sering bilang, kalau kamu lihat hadiah dari niatnya, insya Allah hadiahnya terasa lebih indah. Ah iya, bukannya Ustadz Rahman juga pernah bilang,
kita belajar sholat itu hadiahnya tidak sebanding dengan kalung, hadiahnya sebanding dengan surga. Ada juga amanat yang implisit atau tersirat. Jadi amanat implisit ini tidak terdapat dalam kutipan cerita tersebut. Jadi kita sebagai pembaca harus bisa memahami apa sih sebenarnya makna yang tersirat dari cerita pada novel tersebut. Contohnya seperti ini. Amanat implisit yang terdapat pada novel Hafalan Sholat Delisa sebagai berikut. Apabila kita memiliki kemauan, pasti ada jalannya. Yang kedua, jangan mengharap suatu imbalan apapun. Yang ketiga, melakukan apapun dengan hati yang lapang dan ikhlas. Yang keempat, memanfaatkan kehidupan di dunia untuk beribadah kepada Allah. Yang kelima, bersyukur atas segala ujian dan cobaan yang diberikan Sang Maha Pencipta. Oke, jadi yang tadi barusan itu merupakan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada novel Hafalan Sholat Delisa. Berikutnya adalah unsur ekstrinsik yang terdapat pada novel Hafalan Sholat Delisa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik yang ada pada novel Hafalan Sholat Delisa. Yang pertama ada latar belakang pengarang. Jadi pada latar belakang pengarang ini dijelaskan semua latar belakang mengenai pengarang yang bersangkutan. Bisa mengenai jalan kehidupannya, atau tempat lahirnya, dan lain-lain. Latar belakang pengarang novel Hafalan Sholat Delisa. Terelie merupakan nama pena dari seorang novelis Indonesia yang diambil dari bahasa India dengan arti untukmu. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979 dan telah menghasilkan 14 buah novel. Nama asli dari pengarang ini adalah Darwis, yang beristrikan Rizky Amelia, dan seorang ayah dari Abdullah Pasai. Lahir dan besar di pedalaman Sumatera. Berasal dari keluarga petani, anak keenam dari 7 bersaudara. Riwayat pendidikannya antara lain SDN 2 Kikim Timur Sumatera Selatan, SMPN 2 Kikim Timur Sumatera Selatan, SMUN 9 Bandar Lampung, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, profesinya sekarang sebagai penulis dan sebagai pemateri dalam forum diskusi. Berkat dari kerja kerasnya itu membuat novelnya itu sampai ke pasaran internasional. Oleh sebab itu, ia dijuluki sebagai novelis terbaik Indonesia. Novelnya ada yang sampai ke mancanegara yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Semua dari karya-karyanya itu mendapatkan tanggapan positif dari setiap pembaca. Hampir semua dari novel-novelnya itu menjadi bestseller. Dibandingkan dengan novel sesudah maupun sebelumnya, novel Hafalan Sholat Delisa ini lebih memberikan wawasan yang banyak, terutama mengenai ibadah seperti menjaga kekhusyuan dalam sholat. Novel ini juga membuat pembaca sangat terharu olehnya, karena semangat hidup dari Delisa. Hal itu memotivasi para pembaca untuk selalu semangat dalam melawan kehidupan dan tak mengenal putus asa. Novel Hafalan Sholat Delisa ini mengangkat cerita mengenai anugerah di balik keikhlasan. Kita dapat melihat dari keikhlasan yang dimiliki Delisa ketika menghafal hafalan sholat. Ikhlas menerima keadaannya setelah tsunami, seperti kakinya yang teramputasi, dan ikhlas menerima kepergian Ummi Salamah, ibunya Delisa. Kemudian ada psikologi pengarang. Meskipun Terelie bisa dianggap sebagai penulis terkenal, akan tetapi ketika mencari biografi dalam novel akan sulit ditemukan. Berbeda dari penulis lain, Terelie memang sepertinya tidak ingin dirinya dipublikasikan ke umum terkait kehidupan pribadinya.
Mungkin itu cara yang ia pilih untuk memberikan karya terbaik dengan tulus dan sederhana. Kemudian latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat maksudnya alasan penulis bisa menulis cerita dari novel yang bersangkutan melalui masyarakat atau dari luar kehidupan pribadinya. Di sini latar belakang masyarakat Terelie dalam menulis hafalan sholat Elisa adalah sebagai berikut. Unsur sosial. Terelie menulis novel ini berdasarkan situasi masyarakat saat penulisan novel ini, yaitu tepat pada saat peristiwa tsunami di Banda Aceh tertanggal 26 Desember 2004. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai pada novel. Nah, jadi setiap novel pasti memiliki nilai-nilai yang baik untuk pembacanya. Nah, adapun nilai-nilai yang terdapat dalam novel Hafalan Sholat Elisa adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai budaya. Budaya yang ada dalam novel ini adalah ketika semua anak Ummi Salamah telah lulus dalam hafalan membaca sholatnya. Maka sebagai hadiahnya, Ummi memberikan sebuah kalung sebagai hadiahnya. Hal ini dibuktikan dalam percakapan berikut. Delisa boleh pilih kalungnya sendiri kan? Seperti punya Kak Fatimah, punya Kak Zahra, atau seperti punya Kak Aisyah. Yang kedua, nilai agama. Dalam novel ini, nilai agama yang terkandung sangat kuat. Karena semua anak-anak Ummi Salamah diwajibkan menghafal bacaan sholatnya dan diwajibkan untuk sholat sesuai dengan waktunya. Semua anak Ummi Salamah belajar mengaji di TPA bersama Ustadz Rahman. Hal ini dibuktikan dalam percakapan berikut. Delisa, bangun sayang, subuh. Yang ketiga ada nilai moral. Digambarkan nilai-nilai moral yang sangat kental. Kita dapat menganalisis dari keadaan sosial dan kegiatan masyarakat di daerah tersebut. Sangat sopan dan juga sangat mengutamakan nilai-nilai agama dan budaya Islam. Kemudian yang keempat ada nilai sosial. Banyak sekali nilai sosial yang terdapat pada novel ini. Sebagai contoh kebersamaan seorang ibu yang menyayangi keempat anaknya dengan sabar. Walau dalam keluarganya tersebut tidak hadirnya seorang ayah, namun keluarga tersebut dapat hidup sejahtera dan tentram. Oke, sekian mengenai hasil analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam novel Hafalan Sholat Delisa. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.